semua, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas 6 saham teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko teman-teman masing-masing. Oke, seperti yang sudah terpampang di monitor ya, monitor HP teman-teman masing-masing, saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham BMHS ya. Laporan keuangan BMHS di Q3 ini sudah keluar ya teman-teman, dan mengalami kenaikan laba yang cukup menarik kalau menurut saya teman-teman ya. Dan 2 hari terakhir BMHS ini sudah mulai bergerak naik. Tapi apakah secara teknikal sudah menarik? Kalau menurut saya masih belum teman-teman ya, masih belum, karena BMHS ini baru jebol support ya, di sini triangle-nya. Kemudian kalau kita tarik garis-garis kecil ya, misalnya tarik garis kecil, ini saham masih dalam fase konsolidasi teman-teman ya, masih ada dalam fase konsolidasi. Ini bisa dibilang bearish candle ya. Kalau nantinya ini dijebol ke bawah, maka potensinya akan lanjut turun teman-teman. Nah, misalnya nanti ini di break ke atas ya, 930 atau 93 ini di break ke atas, maka teman-teman boleh manfaatkan buy saham ini dengan potensi kenaikan ke sekitaran 990 ya, trading jangka pendek ya, jika nanti dia break 930 atau 935. Nah, untuk buy dari sekarang menurut saya cukup spekulatif, karena di sini sudah terlihat dia belum mampu break ya. Di sini ada perlawanan seller ya. Di sini terlihat ada ekor sedikit, itu menandakan adanya perlawanan seller di BMHS ini. Jadi ada potensi ya, saham ini masih akan dibawa turun. Ada potensi masih akan dibawa turun, dengan catatan dia breakdown ini supportnya di sekitaran 860. Kalau itu jebol, maka teman-teman bisa perhatikan area support psikologisnya di area 800 menurut saya. Oke, itu tuh saham BMHS. Kemudian yang berikutnya adalah saham BTPS atau Bank BTPN Syariah ya. Nah, saham ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya, udah lama sekali pernah kita bahas. Sebelumnya sudah pernah kita sarankan buy waktu dia breakdown trendline, kemudian di sini dia break cup and handle, dan ini sudah hit target bahkan jauh sekali ya. Kalau teman-teman yang ikut dari sini dan masih hold sampai saat ini, udah beggar teman-teman ya, udah beggar. Nah, untuk posisi candle saat ini teman-teman, kita bisa hapus dulu. Oke. Ya, untuk posisi candle saat ini, untuk BTPS ini terlihat masih gagal break dari resistennya. Ini terlihat ada resisten di sini ya teman-teman. Ada resisten di sekitar 4100. Terlihat udah 2 kali dicoba untuk di break, tapi belum mampu di break ke atas. Jadi menurut saya untuk berikutnya ini masih ada potensi untuk dicoba lagi ya, masih ada potensi untuk dicoba lagi. Nah, jika nantinya BTPS ini mampu break dari 4100, maka berpeluang mengalami kenaikan yang cukup masif lagi teman-teman. Bisa saja ke level ini, ke level 4450, jika ini mampu di break lagi. Jadi teman-teman, buat yang sudah buy dari bawah, ini menurut saya masih cukup layak untuk di hold, karena saham ini masih uptrend ya, masih uptrend. Untuk yang baru mau entry sekarang ya, bisa tunggu BTPS ini break dari 4100 atau tunggu dia turun dulu, turun ke sekitaran 3500 atau ke supportnya ini ya di sekitaran 3580. Oke, itu saja untuk BTPS ya. Dari segi price volume sebenarnya cukup oke ya,
nggak ada volume-volume yang signifikan ya, berarti menandakan ini belum ada distribusi yang signifikan di saham ini. Oke, itu saja untuk saham BTPS. Kemudian yang berikutnya ada saham BRMS. Saham grup Bakri ini diam-diam terus mengalami kenaikan teman-teman ya. Ini kita bisa hapus dulu ini catatan kita yang lama ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara tren panjang ya, ini sebenarnya saham ini masih uptrend teman-teman. Cuma volatilitasnya tinggi sekali ya. Naik kencang, kemudian turun kencang, ya naik kencang, kemudian turun kencang. Ini ciri-ciri saham Bakri teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman tarik garis-garis minor ya, ini saham masih dalam fase uptrend teman-teman ya. Oke, ini saham sudah masih membentuk yang namanya channel uptrend teman-teman, channel uptrend, dan posisi sekarang sedang dekat resisten. Jadi teman-teman bisa tunggu ya, bisa tunggu saham BRMS ini kembali lagi turun ke trendline ini. Di supportnya di sekitaran harga 100 sampai 95 teman-teman. Jika nantinya BRMS ini turun lagi ya ke sekitaran 100 sampai 95, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy karena saham ini sendiri masih uptrend ya, masih uptrend. Atau teman-teman bisa tunggu dia break sini atap dari channelnya ini. Jika nanti dia break ke sini, maka potensinya naik kencang ya. Potensinya akan ke 112, kemudian kalau itu mampu di break lagi, maka potensinya kembali ke high ini, jadi sekitaran 130. Jadi masih ada potensi yang cukup menarik sebenarnya di saham ini teman-teman ya. Jadi masih bisa untuk diperhatikan kalau menurut saya. Oke ya, baik, itu saja untuk saham BRMS. Kemudian kita ke sektor properti, yaitu saham SMRA. Nah, untuk saham-saham properti sebelumnya udah pernah kita bahas banyak ya. Salah satunya saham SMRA ini sebelumnya udah pernah kita buatkan trading plan, dan ini trading plannya masih jalan teman-teman, so far masih jalan ya. Pada perdagangan terakhir ada volume yang cukup signifikan meningkat, tapi di sini membentuk candle doji ya, doji. Jadi ini tanda kurang menarik sebenarnya teman-teman ya, berarti di sini ada seller kuat. Jadi teman-teman bisa mulai pasang trailing stop untuk saham SMRA ini. Buat teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya ya, bisa pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana teman-teman bisa pasang trailing stop di bawah 940 atau 950, itu tergantung plan teman-teman masing-masing ya. Oke ya, tapi dari segi uptrend line channelnya ini masih oke, masih terus membentuk yang namanya higher high, higher low, kemudian membentuk higher high, higher low. Di sini potensi membentuk higher high, kemudian turun lagi. Kalau turun lagi dia potensi membentuk higher low lagi ya. Jadi sebenarnya saham ini dari segi uptrend line masih menarik kalau menurut saya, masih oke, masih baik-baik saja. Oke, itu saja ya untuk saham SMRA. Kemudian yang berikutnya adalah saham Harum. Nah, untuk saham Harum ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas juga ya, udah pernah kita bahas. Sebelumnya kalau nggak salah pernah saya sarankan buy di sini ya. Cicil dulu setengah, kemudian kalau dia retest lagi setengah. Nah, dan saya sarankan buy lagi di sini ya, dan sahamnya masih belum kemana-mana ya, masih ada profit sedikit ya. Kalau teman-teman yang ikut analisa kita sebelumnya masih ada profit sedikit, but masih oke ya. Kalau menurut saya ini masih oke ya. Di sini ada pattern lanjutan, sudah di break ke atas, jadi ini masih ada potensi untuk menunjukkan kenaikan menurut saya ya. Dan dari segi bisnisnya Harum ini sendiri cukup menarik teman-teman ya. Bisnis Harum di sini, Harum kan terkenal dengan bisnis batu bara teman-teman ya. Tapi Harum ini sebenarnya bisnisnya bukan batu bara aja teman-teman ya. Ada nikel juga dan ada emas juga kalau nggak salah ya untuk Harum ini. Jadi bisnisnya mencakup 3 hal itu.
so far dari segi price volume ini masih oke ya. Terlihat dari volume naiknya ini gede-gede sekali ya, gede-gede sekali. Kemudian di sini dia konsolidasi, volumenya mulai menipis. Jadi kalau menurut saya Harum ini masih cukup oke, masih cukup layak untuk di hold. Dan buat teman-teman yang baru mau entry, ini risknya masih sama. Risknya teman-teman bisa set di bawah 7.300 ya untuk stop lossnya. Oke ya, itu saja untuk saham Harum. Kemudian yang berikutnya itu ada saham JSMR atau Jasa Marga. Oke, sorry, JSMR. Ini salah satu perusahaan BUMN teman-teman ya. Dan ini sebenarnya sudah masuk positivitas juga sebelumnya. Sudah pernah kita buat ke trading plan ini. Pas di target kemudian turun ke bawah. Dan ini kita bisa hapus dulu ya. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, kalau kita lihat dari posisi candle saat ini teman-teman, kita juga bisa tarik trendline ya dari sini. Ini sebenarnya saham masih uptrend teman-teman, uptrend. Sudah membentuk namanya uptrend channel. Sudah membentuk namanya higher high, kemudian higher low, di sini higher high lagi, di sini potensinya kembali merupakan higher low teman-teman, dan ini masih potensi untuk naik. Kalau menurut saya teman-teman masih ada potensi untuk naik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini, bisa pasang stop loss di bawah supportnya ini, di bawah area 4050 ya untuk stop lossnya. Cukup tinggi untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman yang baru mau masuk saham ini, jadi apa namanya, lot sizingnya diatur teman-teman, lot sizingnya diatur karena risknya untuk saat ini cukup tinggi. Nah, misalnya teman-teman mau masuk 10 juta, teman-teman bisa beli 3 juta dulu. Kalau dia turun lagi, maka teman-teman boleh beli lebih banyak lagi. Atau kalau nantinya dia mampu break lagi dari high-nya ini ya, high-nya ini sebelumnya di sekitaran 4.500, maka teman-teman bisa averaging up lagi untuk saham ini. Karena dari segi uptrend channel ini masih oke kalau menurut saya, dan dari segi price volume pun nggak ada yang begitu signifikan. Oke, itu saja untuk pembahasan kita di hari Sabtu ya. Semoga bermanfaat dan selamat malam.